Anda kembali di One on One bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, kita masih bersama Menteri Hak Asasi Manusia, Bung Natalius Pigai. Bang Pigai, satu juga yang sedang ramai sekarang, saya baca Anda merencanakan akan memberikan amnesti bagi 44.000 narapidana. Ya, benar ya? Ini sudah sampai mana tahapnya dan kenapa sampai harus memberikan amnesti untuk ke 44.000 pidana? Apa alasan kuatnya? Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia berjanji kepada rakyat Indonesia dengan menempatkan hak asasi manusia di nomor 1 asta cita. Nomor 1 itu memayungi semua, nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena HAM adalah nomor 1. Kemudian mewujud nyatakan dengan pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia. Dipisah sendiri lagi kementeriannya ya. Maka di sini Prabowo harus mewujudkan tindakan. Salah satu tindakan implementasinya adalah dengan memberi amnesti kepada para narapidana yang tidak berpotensi membahayakan plus korupsi. Jadi untuk pelaku pidana korupsi tidak dapat amnesti? Yang tidak berpotensi membahayakan plus korupsi. Jadi kategorinya apa aja nih narapidana yang dapat amnesti ini? Yang pertama misalnya, yang pertama mereka yang selama ini ditahan karena hate speech. Undang-undang ITE. Penghinaan kepada pemerintah atau pejabat negara. Itu akan diberikan amnesti? Iya dong. Iya dong. Yang ketiga misalnya mereka yang narapidana politik terkait kebebasan berpendapat dengan berbagai tuduhan atau perbuatannya. Kemudian yang berikut misalnya mereka yang kelompok rentan, sakit permanen. Kemudian mereka yang misalnya pasti dipertimbangkan yang perempuan dan anak-anak yang perlu diberi amnesti. Kemudian yang terakhir itu adalah narkotika tapi yang perlu diberikan rehabilitasi, misalnya di bawah gram-gram aja ya, di bawah sekian gram, bukan untuk bandar, bukan untuk pengedar. Tolong dicatat ini, jangan sampai salah tangkap ini Bang, jangan sampai salah paham pesannya. Untuk narkoba, penyalahguna narkoba di bawah berat tertentu ukurannya ya. Pengguna. Bukan bandar, hanya pengguna. Bukan, nggak mungkin lah. Bandar, distributor nggak mungkin. Pertimbangannya kenapa Bang? Ini menarik nih untuk yang melakukan pelanggaran seperti hate speech, kebebasan berpendapat, napi politik. Pertimbangannya apa untuk memberikan amnesti kepada mereka? Ya gini, yang pertama hukuman sekarang kan sudah melakukan perubahan, transformasi. Dulu itu retributive justice. Retributive justice itu dihukum sesuai perbuatannya. Sekarang adalah restorative justice. Restoratif justice itu bagaimana orang-orang yang dihukum diberikan hukuman agar supaya dia menjadi orang yang baik. Maka mereka ditempatkan di satu ruang khusus atau tempat khusus yang namanya lembaga pemasyarakatan. Pemasyarakatan itu adalah integrasi sosial. Kemudian mereka disebut sebagai warga binaan. Dibina itu adalah bagaimana restorasi dari mindset bagian kriminal. Dari restoratif justice itu di situ. Mindset kriminal menjadi manusia yang lebih berguna. Oleh karena itulah semangat perbaikan dan perubahan hukuman dari retributif hukum pembalasan menuju ke restoratif justice. Maka dilakukan salah satunya adalah memberi amnesti itu. Prosedurnya seperti apa dan efektifnya akan diberlakukan kapan? Prosedur dan efektifnya sedang dirumuskan di Kementerian Hukum, kemudian Imigrasi, Lapas, Hak Asasi Manusia di bawah koordinasi Menko. Karena itu prosedurnya sudah pasti disampaikan kepada DPR, tapi secara teknis dan detailnya saya tidak bisa sampaikan. Nggak apa-apa. Ini Bang, satu lagi yang juga menarik adalah memberikan pendidikan HAM untuk narapidana. Apa menurut Anda urgensinya memberikan pendidikan HAM kepada mereka? Sekarang pertanyaannya, mereka menjadi narapidana karena apa? Perbuatan apa? Pelanggaran hukum di situ. Pelanggaran hukum apa? Satu, membunuh orang. Yang kedua, menyiksa orang. Yang kedua, menyiksa orang. Yang ketiga, merampok kekayaan orang. Yang keempat, melakukan penghinaan terhadap kehormatan orang. Itu kan mindset yang agak sedikit lebih mindset kriminal. Karena itu kita harus menyampaikan bahwa semua perbuatan itu bertentangan dengan HAM. Apa itu HAM? Maka semua aspek-aspek HAM kita sampaikan. Tentu
dengan ukuran-ukuran yang lebih sederhana sesuai dengan tingkat penerimaan mereka. Ini akan dilakukan di dalam lapas berarti ya? Ya, kapan hampir rencananya? kita jangkaunya sudah. Saya sudah mulai sudah menyiapkan berbagai, dan pertemuan minggu 2 hari lalu, ini hari apa ya? Jumat ya, hari Rabu atau hari Selasa saya sudah ke lapas Cipinang. Di sana hanya satu lapas saja itu kemungkinan 500 orang. Yang responnya gimana Bang? Karena kan kalau dilihat dari tingkat pendidikan beda-beda kan. Bagaimana mereka bisa menangkap ini, menerima ini? Hak dasar aja. Materi yang kita siapkan itu kami sudah mulai proses penulisan dan cetak. Yang kita siapkan itu yang pengantar-pengantar aja. Baik. Hal-hal yang misalnya hak dasar. Basic dasar tentang pendidikan. Dan waktunya juga kita, daripada membosankan, kita batasi waktunya singkat, tapi kita kasih buku saku. Bang Pigai, ini juga nanti kita akan lanjutkan perbincangan. Ini juga menarik. Anda dari seorang aktivis, pegiat HAM, sekarang yang saya bilang tadi di awal, di puncak lembaga untuk mengurus penanganan hak asasi manusia. Bagaimana perjalanannya kita akan bahas nanti ya. Spill ke kita, di sharing sedikit. Usai jeda saat lagi, One on One akan kembali untuk Anda.